Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai 2 UMKM pada matkul manajemen informasi agribisnis. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Lutfi Sofar Al-Hadi dengan NIM 2018-022-0215. Di sini saya akan menjelaskan profil dari 2 UMKM tersebut. Yang pertama, Terserah Kopi Jogja. Terserah Kopi Jogja adalah kafe yang terletak di daerah Gamping, Yogyakarta. Kafe ini membawakan konsep cozy atau nyaman dengan menawarkan produk kopi dari Lamongan yang merupakan produk andalan dari Terserah Kopi Jogja. Kafe ini sendiri didirikan oleh 7 pemuda yang memiliki ide yang sama dan gagasan yang sama, yaitu untuk berbisnis. Yang kedua yaitu kebab Turkiyam. Kebab Turkiyam merupakan salah satu kebab lokal di Yogyakarta yang memiliki cita rasa khas dari Timur Tengah yang dipadukan oleh yang dipadukan dan disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Walaupun masih tergolong brand baru, kebab Turkiyam terbukti bisa langsung diterima oleh masyarakat Indonesia. Saat ini kebab Turkiyam sudah memiliki puluhan cabang, baik di Jogja hingga ke Purwokerto, Jawa Tengah, dan akan terus berkembang dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Oke, next. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Rio Garnida dengan NIM 225. Di sini ada penggunaan Trello. Trello adalah aplikasi kolaborasi yang dimanfaatkan untuk menyusun proyek-proyek yang akan kita kerjakan nanti. Nah, di sini kita bisa menggunakan Trello dengan membuat beberapa halaman. Di sini Trello saya susun sendiri, terbagi atas 5 halaman. Masing-masing punya judul utama dan subjudul. Yang pertama ada latar belakang UMKM terserah. Halaman kedua ada latar belakang UMKM kebab Turki beserta lampiran foto-fotonya. Yang ketiga ada BMC UMKM. Di bawahnya sekaligus saya gabung untuk BMC terserah kopi dan BMC kebab Turkiyem. Selanjutnya lagi ada Google Business. Isinya saya hanya gambar aja, hanya screenshot dari Google Business-nya. Sama seperti yang terakhir, WhatsApp-nya juga hanya profil WhatsApp bisnisnya saja fotonya. Selanjutnya ada BMC terserah kopi. BMC terserah kopi. BMC atau singkatan dari bisnis model canvas itu terbagi atas key partner. Key partner adalah key partner adalah partner yang untuk mendukung kinerja dan operasional perusahaan. Contohnya untuk bahan baku dan alat-alat operasional. Dari terserah kopi sendiri, key partnernya antara lain adalah petani kopi. Itu guna untuk menyetok kopi langsung agar murah dan merendahkan HPP, biaya HPP. Kemudian ada distributor bahan untuk packaging. Itu biasa untuk cup untuk take away kopi atau kopi beans kopi yang diperjualbelikan, roast bean. Cepat saja. Kemudian ada key activity. Key activity di situ ya terserah kopi ini ya dasarnya adalah F&B. Jadi aktivitasnya adalah memasak, promosi sudah pasti, dan penyediaan stok bahan-bahan. Selanjutnya ada key resources. Key resources itu adalah bahan-bahan di dalam suatu usaha. Contohnya ya ada bumbu masakan, ada kopi-kopi, sirup-sirup yang lainnya. Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition
terdiri dari espresso coffee, ice coffee original, Giras coffee, tubruk coffee, jus, fried rice. Ini bisa dibilang menu-menunya. Kemudian ada customers relationship, hubungan untuk customers, itu menyediakan platform berupa Instagram untuk bisa dikritik dengan saran dari customers. Kemudian ada promo diskon 50% untuk seminggu pembukaan kafe. Channel untuk mempromosikan atau memperluas pasar itu ada Instagram Stories dari teman-teman. Nanti kalau di story kan dapat diskon. Instagram post, email, dan Instagram account. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment itu bisa dibilang target audience. Untuk ditargetkan untuk siapa kafe ini. Jadi karena dekat UMY, target audiensnya adalah mahasiswa, umum, anak kecil atau dewasa, dan teman-teman dari karyawan. Cost struktur, biaya-biaya yang ada di dalam usaha. Antara lain biaya gaji, biaya promosi, biaya produksi, biaya cetak, dan biaya operasional, seperti sewa tempat, listrik, dan air. Kemudian terakhir ada revenue stream. Itu revenue stream itu dalam artian pemasukan. Usaha ini masuk dapat hasil dari mana. Dapat hasilnya itu sebenarnya ada dua. Pertama dari penjualan, dan kedua dari satu aja ya. Mohon maaf. Ya hasilnya cuma satu dari penjualan produk-produk. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, BMC Kebab Turkium akan dipresentasikan oleh saya, Aditya Reza Fauzi, dengan NIM 20180220. BMC sudah dijelaskan oleh teman saya, Garnindra tadi adalah bisnis model kanvas. Key partner adalah bisnis kerjasama yang dilakukan oleh Kebab Turkium adalah pemasok daging sapi dan ayam dan supplier tortilla. Terus aktivitas dari Kebab Turkium adalah berfokus pada penjualan, yaitu penjualan bahan baku, mengolah makanan, dan promosi dan penjualan. Terus ada lagi key resource, itu adalah kayak penelitian untuk memperbaiki produk yang dijual oleh Kebab Turkium, yaitu ada tortilla, daging sapi atau ayam, sayuran, saus, mayones, dan saus-saus lainnya. Terus value proposition dari Kebab Turkium adalah merupakan salah satu kebab lokal di Jogja yang memiliki cita rasa khas Timur Tengah yang dipadukan dan disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Kemudian ada customer relationship, adalah mengikuti bagaimana perkembangan dari customer itu sendiri. Dia mengikuti event kuliner Jogja, terus membuka outlet di lokasi yang ramai. Kebab Turkium sendiri sudah kurang lebih ada 8-10 outlet yang ada di Jogja. Terus dari perkembangan customer sendiri, Kebab Turkium membuka relasi untuk menjual makin banyak menjual dengan cara memanfaatkan platform online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun Instagram. Terus segmentasi customer sendiri adalah masyarakat Jogja umum, khusus untuk di Jogja, dan mahasiswa. Dan biaya dalam penjualan itu adalah
biaya per bulanan lah. Itu adalah biaya gaji, biaya bahan baku, terus tempat-tempat, terus biaya promosi, biaya bungkus kebab, ya termasuk biaya operasional juga, listrik, air, dan lain-lain. Terus revenue stream, itu adalah hasil penjualan dan open kemitraan. Sekian dari kebab BMC Kebab Turkiem. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Google Business. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Dika Prahyudi, NIM 2018-022-0232. Saya akan menjelaskan mengenai Google Business. Google Business Terserah Kopi dan Google Business Kebab Turkiem. Nah, Google Business itu sendiri merupakan alat gratis yang disediakan oleh Google untuk mempromosikan suatu bisnis atau organisasi agar bisnis tersebut ada di dalam internet, khususnya di dalam Google. Nah, Google Business itu sendiri terdiri dari macam-macam fitur ya. Salah satunya mengenai ringkasan, ulasan, foto, dan tentang. Nah, ringkasan dari Google Business itu sendiri meliputi alamat yang ada di Maps, terus juga ada jam buka, nomor yang dapat dihubungi, dan lain-lain. Di Terserah Kopi itu sendiri sudah tersedia, sudah ada Google Business-nya, namun masih fitur-fiturnya belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Nah, di situ kami berkomunikasi dengan owner Terserah Kopi, yaitu Mas Ferry Nur Aditya, dan alhamdulillah kita bisa mengakses Google Business Terserah Kopi. Nah, di situ kami tambahkan fitur-fitur meliputi jam buka, jam tutup, terus juga ada sosial media yang digunakan, terus nomor yang dihubungi, terus juga foto-foto, baik itu foto-foto tempat, makanan, dan lain-lainnya. Terus juga kami menambahkan fasilitas-fasilitas yang tersedia dan juga menambahkan ciri khas yang dimiliki Terserah Kopi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah Google Business Kebab Turkiem. Google Business Kebab Turkiem di sini itu sendiri sudah lumayan lengkap dan kami tidak boleh mengakses, namun dilihat di internet itu Kebab Turkiem yang kita review yang ada di Sorogenen itu Umbul Harjo, Kota Yogyakarta itu sudah lengkap, baik itu mengenai ulasan sudah terdaftar di Maps, terus juga nomor WhatsApp sudah ada, terus jam buka dan jam tutupnya sudah lengkap. Jadi kita hanya mereview sebentar saja, sedikit saja. Mengenai itu semua, Google Business sudah ada sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah WhatsApp Business yang akan disampaikan oleh Arya Wiguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan, saya Arya Sandi, NIM 257. Saya akan menjelaskan tentang WhatsApp Business. WhatsApp Business itu sendiri adalah aplikasi gratis yang bisa diunduh di Android atau iPhone dan didesain untuk pemilik bisnis kecil. WhatsApp Business bisa membuat interaksi pembeli dan penjual atau pembisnis kecil tersebut menjadi lebih mudah dengan menyediakan fitur-fitur yang mengautensi, menyortir, dan membalas pesan dengan cepat. Aplikasi ini juga didesain seperti dengan fungsinya WhatsApp Messenger. Anda dapat menggunakan untuk melakukan semua hal yang dilakukan mulai dari perpesanan hingga mengirim foto. Fitur-fitur yang ada di WhatsApp ini sendiri yaitu ada bisa mencantumkan informasi-informasi penting seperti jam buka, alamat tempat bisnis, terus mengenai email atau situs web atau profil bisnis juga bisa dipasang seperti di Terserah Kopi ini.
Dan WhatsApp Business ini juga bisa dikonekkan dengan aplikasi lainnya seperti IG, seperti websitenya, emailnya juga bisa dimasukkan di WhatsApp Business ini. WhatsApp Business ini juga di Kebab Turkiyem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya saya dan teman-teman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.